Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Terpuji Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan, sehingga pada hari ini kita boleh menjalani kehidupan kita. Dan sebelum kita beraktivitas, kita mau memuji dan menyembah Allah. Kita mau bersekutu dengan Dia. Mari saudaraku, untuk memulai renungan kita pada hari ini, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan Tuhan. Yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup kami, yang terutama adalah memuliakan Tuhan. Karena itulah, sebelum memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami dalam tiap hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 5 ayat yang pertama. Amsal 5 ayat yang pertama. Mari bersama-sama kita membacakannya. Amsal 5 ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Sedemikian firman Tuhan, Amsal 5 ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah keluarga kita, anak-anak adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup di tengah keluarga kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 5 ayat 1 ini menyampaikan kepada kita bagaimana sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang penuh hikmat Tuhan. Saudara-saudariku, mengapa demikian? Karena hikmat Tuhan itu sangat penting untuk menuntun, membimbing kehidupan kita, anak-anak kita, bagaimana bisa menjalani kehidupan setiap hari hingga di masa depannya tetap setia seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu sebagai orang tua kita harus punya waktu untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendampingi anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat di dalam Tuhan. Saudaraku, kitab Amsal ini sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita tentang praktek hidup setiap hari. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan hari ini penulis kitab Amsal ini mengajarkan kita sebagai orang tua dan juga anak-anak agar sebagai orang tua mendidik anak-anak menjadi anak yang penuh hikmat di dalam Tuhan, dan anak-anak jadilah anak yang berhikmat di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal yang utama, yang penting adalah
Kita harus mengingat kembali Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena itu orang tua dan juga anak-anak haruslah menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Artinya percaya kepada Kristus, pengikut Kristus, mencintai Tuhan, punya waktu bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Ya, memperhatikan hikmat yang disampaikan di sini adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik. Bukan sepintas lalu saja kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar saja, tetapi mengingatnya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita setiap hari. Dan juga Amsal ini meneruskan nasihatnya, memperhatikan hikmat dan arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Hal ini menuntun kita untuk mengarahkan telinga kita ini mendengar apapun yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menuntun kita kepada hikmat Tuhan. Karena ada banyak hal yang bisa didengarkan oleh telinga, baik yang berguna bagi kehidupan dan juga yang tidak berguna, baik yang baik atau yang jahat. Tetapi hari ini penulis kitab Amsal mengajarkan kita, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ya, supaya kita juga mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan didikan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang penuh hikmat di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan telinga kita untuk mendengarkan kepandaian, hikmat yang Tuhan ajarkan supaya apa? Supaya kita berpegang pada kebijaksanaan. Ayat yang kedua, jikalau kita teruskan, supaya kita berpegang kepada kebijaksanaan dan bibir kita ya memelihara pengetahuan. Jadi pendengaran dan bibir kita ini akan berjalan seiringan. Ketika kita mendengarkan yang baik, ya, yang mendukung bagi kehidupan kita, maka kata-kata yang kita ucapkan juga adalah kata-kata yang penuh hikmat dari Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, penulis Amsal mengajarkan kita untuk memperhatikan hikmat dari Tuhan. Mari sebagai orang tua kita terus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Milikilah waktu bersama dengan anak-anak, berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, ya, mendampingi mereka belajar juga bagaimana supaya anak-anak kita punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, konsep mendasar yang sangat penting bagi hidup kita sudah disampaikan Amsal 5 ayat 1 ini, supaya kita memperhatikan hikmat Tuhan, ya, yang menuntun kita kepada kepandaian, mendengarkan, mengarahkan telinga kita kepada hal-hal yang membawa kepada kebaikan, sehingga mulut bibir kita juga menyatakan hal-hal yang membawa sukacita, membawa kehidupan dalam hidup kita setiap hari. Karena itu saudaraku, anak-anak Tuhan yang mau memiliki hikmat Tuhan, mari punya waktu bersama-sama dengan Tuhan, ya, dan menjaga telinga bibir kita menyampaikan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita, memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita setiap hari kita boleh saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Kita percaya melalui hikmat dari Tuhan, kita dituntun untuk menjalani kehidupan setiap hari seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku
dan berjalanlah di muka dengan tiap awanku. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kami betapa kami harus hidup dalam hikmat Tuhan. Dengan demikian kami dituntun agar kami tetap hidup setia, percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan sebagai orang tua kami menjadi teladan, mengajar anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang takut, yang percaya akan Tuhan, dan menjalani hidupnya setia hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga ya Tuhan, ajar kami memiliki waktu hidup bersama dengan anak-anak kami, mengajarkan anak-anak kami, mendidik anak-anak kami menjadi teladan bagi mereka. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Kami mendoakan yang kami kasihi ya Tuhan, saudara-saudari kami yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit mereka, yang terpapar sakit baik di rumah, isolasi mandiri, demikian juga yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur bahwa vaksinasi terus berjalan dengan baik. Dengan pengharapan kami ya Tuhan bahwa kami semua sehat, damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, pemimpin kami dalam membawa keadilan kesejahteraan bagi negara kami ini. Kami mendoakan gereja kami, GBKP yang kami kasihi ini ya Tuhan, yang dari tanggal 15 sampai 18 April akan mengadakan sidang sinode. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun pemimpin-pemimpin gereja kami agar semakin takut akan Tuhan, semakin mengandalkan, mengutamakan Tuhan dalam sinode ini ya Tuhan. Sehingga sinode GBKP berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia. Kami percaya Tuhan berkarya, Tuhan mengasihi GBKP. Terima kasih Tuhan, kami percaya sinode GBKP berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang memulai ibadah puasa pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, saudara-saudari kami, kaum muslim yang menunaikan ibadah puasa mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka, ajar kami juga untuk menghormati ibadah yang mereka lakukan. Kami mendoakan semua anak-anak kami dalam studinya agar mereka boleh mengerjakan studinya dengan baik, khususnya anak kami Yohanes Purba dalam persiapan tes pendidikan polisi. Tuhan kuatkan, teguhkan, ajar dia ya Tuhan agar punya hikmat dari Tuhan, sehingga dalam tes yang akan dia jalani juga biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada agar tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Jemaat Sitelusada Bekasi ini, kami percaya Tuhan memberkati kesehatan, usaha, pekerjaan, dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hanya di dalam tuntunan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini dengan tetap takut akan Tuhan, memperhatikan hikmat Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran, dan telinga kita arahkan kepada kepandaian, dan mulut bibir kita menyatakan kebenaran Tuhan sehingga ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.